Hai guys, perkenalkan saya Kenda Chandra Giri. Di sini saya akan membahas pertemuan 15 yaitu tentang biaya tenaga kerja dan pengendaliannya. Saya membahas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Yuk kita simak videonya. Di sini saya telah mempersiapkan satu contoh soal dari pertemuan 15 tentang biaya tenaga kerja langsung dan pengendaliannya, yaitu PT Lestari Agung menetapkan standar keluaran untuk masing-masing karyawan per minggu sebesar 400 unit dengan jam kerja 40 jam per minggu dengan tarif overhead per jam 2000. Dan di sini pun juga sudah terdapat data-data, yaitu seperti nama pekerja, jam kerja, unit produksi standar, unit produksi aktual, dan tarif dasar per jam. Di sini terdapat nama Elang, Fani, Gading, Hesti, Indri, dan Jaja. Bisa dilihat kan? Dengan jam kerja masing-masing sama, yaitu 40 jam, dengan unit produksi standar yang sama 400 unit, dan unit produksi aktual yang mungkin per orangnya berbeda, seperti Elang 400 unit, Fani 450 unit, Gading 500 unit, Hesti 420 unit, Indri 480 unit, Jaja 550 unit, dan di sebelahnya juga ada tarif dasar per jam, yang mungkin tiap orang juga berbeda-beda ya. Seperti Elang, tarif dasarnya itu 3.000, Fani 3.500, Gading 4.000, Hesti 3.400, Indri 4.500, dan Jaja 4.200. Di sini yang diminta adalah untuk menghitung rasio efisiensi, tarif efektif per jam, total penghasilan, biaya pekerja per unit, biaya overhead pabrik per unit, dan biaya konversi per unit. Perlu diketahui, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Setelah tadi kita mengetahui soal dan apa yang akan kita cari, maka untuk yang pertama kita akan mencari yang namanya rasio efisiensi. Rasio efisiensi ini mempunyai rumus, yaitu hasil akhir produksi atau bisa disebut hasil aktual dibagi dengan hasil standar. Tadi di hasil standar ini tadi sudah diketahui di soal, yaitu 400. Jadi kita tergantung dari soalnya ya. Jadi 400 ini patokan untuk soal yang tadi akan kita bahas. Jadi mungkin bisa 500, tapi untuk soal yang lainnya mungkin. Jadi 400 ini bukan hal mutlak untuk soal selanjutnya ya. Dia bukan sebuah, ya kalau sudah mau ketemu soal nanti dibagi 400, enggak. Jadi kita nanti lihat soalnya dulu. Tadi ada yang namanya elang kan. Elang ini tadi produksi akhirnya unitnya 400, standarnya 400, hasilnya 1 ya. Nah, karena ini 1, maka ada sebuah ketentuan, jika 1 atau kurang dari 1 itu sama dengan 0. Jadi elang ini hasilnya 0 ya, bukan 1. Kemudian untuk selanjutnya si Fani ini tadi unit produksi aktualnya 450, standarnya 400. Coba kita hitung dulu ya, 450 dikit 400, 1,125. Ada Fani, ada Gading. Gading ini unitnya 500, standarnya 400 kan? Kita hitung dulu ya. 1,25. Setelah Gading ada si Hesti 420 bagi 400, hasilnya 1,05. Selain Hesti, tadi juga ada yang namanya Indri ini 480 ya, 480 bagi 400, sebentar, hitung dulu ya, 1,2. Selain Indri ada Jaja ini 550 bagi 400 kali 2, 1,375. Nah, inilah yang namanya rasio efisiensi. Untuk yang kedua, kita mencari tarif efektif per jam. Rumusnya rasio efisiensi kali tarif dasar upah. Rasio efisiensi itu yang tadi nih, yang kita hitung nih. Ada macam-macam nih, 1,125, 1,5, 1,05, 1,2, 1,375. Nah, tadi juga ada kan yang namanya di rumusnya nih. Ada yang namanya elang, karena elang ini 0, maka dia tarif dasarnya ya, tarif efektifnya ya tarif dasar dia sendiri 3.000. Ada Fani tadi 1,125, upahnya 3.500. Terus kita hitung dulu berapa, hasilnya 3.938. Ada Gadingnya tadi 1,25, tarif per jam dia itu 4.000. Nah, terus
dia 1,5, tarif jasa dia per jam itu 3.400 rupiah. Kita hitung dulu ya berapa hasilnya. 3.570. Kemudian ada si Indri sama, semua perlakuannya itu sama. Dia tadi upah desa 500. Dia hasilnya 5.400. Kemudian untuk si Jaja ini yang paling tinggi di antara teman-teman, tarif upah dia 1.200, tapi tarif cost efisiensi dia paling tinggi karena upahnya yang paling tinggi. Hasilnya 5.770. Selanjutnya kita masuk kita cari yang ketiga, total penghasilan ya. Total penghasilan ini juga mempunyai rumusnya itu tarif efektif dikali dengan jam kerja. Tarif efektif dikali dengan jam kerja. Nih, saya kotakin. Lihat, nah. Tadi sama perlakuannya ada elang juga kan. Elang ini tarif efektifnya 3.000 rupiah, jam kerjanya sama 40. Jam kerjanya tadi sama-sama ya 40 ya. Pani 3938 kali 40, ini rupiah semua ya. RP. Ada gading ini 5.000 sama 40 juga. Ada Hesti tadi 3.570, 40 juga. Indri 5.400 kali 40. Jaja 5.775 kali 40. Ada siapa yang kalkulator? Saya hitung dulu. 3.000 dikali 40 120. Kita hitung dulu. Hasilnya 157 520. Untuk gading 200.000. Untuk Hesti 142.800. Untuk Indri 216. Untuk Jaja 231. Nah, beginilah cara menghitung total penghasilan yang dengan rumus tarif efektif kali jam kerja. Kemudian yang selanjutnya biaya per unit. Nah, biaya per unit itu juga mempunyai rumus, yaitu total penghasilan dibagi dengan yang saya tulis saja ya. Ini rumusnya. Total penghasilan dibagi dengan unit hasil aktual. Karena kita akan mencari yang namanya biaya per unit yang diperlukan. Kita hitung dulu. Ada elang 120 ya, dibagi dengan unit aktual dia tadi 400. Kita tulis semuanya dulu ya, nanti kita hitung bersama-sama. Ada si Fani, yaitu tadi 157.520 dibagi dengan 400. Ada gading tadi 200.000 dibagi 400 gading. Kemudian ada Hesti ini tadi 142.800 bagi 400. Indri 261 bagi 400. Ada si Jaja 231 bagi 400. Kita hitung pakai kalkulator dulu ya. Nih 300 rupiah, 350 rupiah, 400 rupiah. Pasti 340 rupiah. Ini si Indri 450 rupiah dan si Jaja 420. Mencari biaya per unit dari total penghasilan dibagi dengan total. Ini adalah mencari BOP per unit. BOP per unit ini rumusnya tarif BOP per jam dibagi dengan yang namanya jam kerja per unit ya. Nah, untuk mencari yang namanya
jam kerja per unit ini itu tuh ada rumusnya sendiri. Itu rumusnya unit produksi aktual dibagi dengan jam kerja. Nah, jadi sebelum kita mencari ini, kita harus tahu nih jam kerja per unitnya ini dengan cara ini. Jadi kita mencari jam kerja per unit dulu ya. Jam kerja per unit. Ada 6 jam kerja per unit. Ini produksi aktual dibagi 400. Jam ketiga 10. Ada petani. Itu 40, 40, 40. Berapa hasilnya? 17,4. Pakannya di gading. Berarti 500 per 40. 12,5. Kemudian ada si Hesti. Hesti ini tadi 420 dibagi 40. Dia dapatnya 10,5. Setelah Hesti ada si Indri. Indri tadi 480 dibagi 40. Dia ada 12. Dan yang terakhir Jaja. Si Jaja. 13,7. Ini jam kerja. Dan tadi kan kita nyarinya BOP per unit. Kan didapatkan dengan komponen salah satu komponen ini. BOP per unitnya itu rumusnya tarif BOP per jam bagi unit ini. Nah, ini tadi yang ada di soal, coba saya lihat dulu. BOP per jamnya itu 2000. Jadi buat ulang 2000 dibagi dengan 10. Fani 2000 dengan 11,25. Gading 2000 12,5. Hesti ini dia 2000 dibagi dengan 10,5. Indri 2000 bagi dengan 12. Dan Jaja 2000 bagi 13,75. Kita tunggu. Ini ada 200. 177,78. Ini dia 160. 190,48. 166,67. Dan yang terakhir ini 145,45. Wow, 45. Nah, seperti ini cara mencari BOP. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu yang F ya. F ini biaya konversi. Ini saya tulis biaya konversi. Rumusnya BTK yang sudah kita cari tadi ditambah dengan BOP. BTK ditambah dengan BOP. Yang pertama ada elang. Elang ini tadi dia BTK-nya 300, BOP-nya 200. 500. Fani ini 350 tambah 177,78. Tambah dengan dari dulu 527,78. Ada si Gading. Gading tadi 400 plus 160 berarti 560. Kemudian setelah Gading ada Hesti. Hesti ini 340 plus 190,48. Saya tunggu ya. 530,48. Ada si Indri. Indri ini 450 tambah 166,67. 616,67. Iya benar. Indri ada si Jaja. Jaja tadi 420 plus 145,45. 565,45. Seperti inilah cara mencari biaya konversi dari rumus yang telah ditentukan. Seperti inilah cara menyelesaikan akumulasi biaya untuk bab tenaga kerja dan pengendaliannya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video saya tentang pembahasan bab 15 tadi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.